Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Iman Fazul Rahman, usia 18 tahun, jurusan D3 Pajak dari kelas 202 D3 PKN Stat. Kemudian cita-cita, cita-cita jujur saya ingin menjadi dosen. Doakan ibu, bapak, dan yang lain. Kemudian saat di usia 40 tahun saya ingin memberantas yang namanya shadow economy di Indonesia. Ya, kurang tahu akan di tempat mana, namun itu harapan saya ke depan. Ya, kemudian langsung aja masuk ke topik utamanya mengenai perpu dalam social distancing. Perlu enggak? Oke. Pertama, aku jelasin tentang social distancing itu apa. Social distancing itu sendiri yaitu pemberian jarak antar setiap manusia satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, dari ini tujuannya adalah untuk menghambat penyebaran virus corona sendiri, karena emang topiknya ini berhubungan dengan corona ya. Menghambat penyebaran virus corona, bahkan memberhentikan penyebaran virus corona, seperti itu. Kemudian Perpu sendiri apa sih gitu? Nah, Perpu sendiri itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lah, di sini Perpu di dalam hukum Indonesia dengan undang-undang itu disetarakan, teman-teman. Nah, sehingga ada yang berlaku namanya ada 3 azas yang berlaku di Indonesia. Nah, salah satunya adalah lex posteriori derogat priori. Nah, dari azas ini bisa disimpulkan Perpu bisa menggantikan kedudukan si undang-undang ini. Lah, seperti itu. Sehingga apabila ada perpu baru yang muncul, dia bisa juga menindihi si undang-undang yang lama. Nah, dari sini coba kita tengok ya, coba kita lihat. Social distancing sendiri memiliki sinonim karantina, bisa isolasi, bisa pemberian jarak, bisa ya semacam seperti itu. Coba kita lihat ya, ada nggak sih yang berhubungan dengan sinonim-sinonim ataupun social distancing itu sendiri dalam undang-undang Indonesia yang sudah ada? Nah, ternyata ada, teman-teman, yaitu di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Lah, di situ teman-teman, coba saya buka ya teman-teman. Nah, di situ teman-teman udah dijelasin secara rinci, namun masih dalam taraf umum. Nah, umumnya ini teman-teman, jadi dia bukan fokus seperti halnya sekarang pandeminya yaitu corona. Dia itu umum banget membahas tentang karantina sosial, karantina kesehatan dikarenakan adanya negara keadaan darurat, entah darurat kesehatan ataupun yang lain. Nah, di sini topiknya adalah darurat kesehatan. Nah, di sini masih umum banget, teman-teman. Nah, kalau misal ditimbunin oleh perpu baru yaitu social distancing untuk corona, itu boleh nggak sih? Boleh, teman-teman, jawabannya. Karena kenapa? Karena Indonesia juga menganut lex speciali derogat generali, yaitu yang lebih menjurus atau yang lebih spesial itu bisa mengalahkan yang umum. Nah, jadi boleh, teman-teman, untuk dibuat. Namun, apakah penting enggaknya? Mari kita bahas. Nah, penting enggaknya aku awali dengan halnya membaca dari beberapa pasal yang ada di UU Nomor 6 tahun 2018. Aku mulai dari dari pasal 2, teman-teman. Jadi pasal 2 ini berisi UU Nomor 6 2018 itu pasal 2 berisi tentang pelaksanaan kekarantinaan kesehatan harus berlandas pada 9 asas, yaitu perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, non-diskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan kedaulatan negara. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, dan di pasal lain juga, pasal 7 di undang-undang yang sama dinyatakan bahwa setiap orang punya hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, mendapat pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis,
kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari lainnya selama karantina berlangsung. Nah, di sini kan udah dijelasin umum banget, pemerintah bakal menanggung itu. Ya, kalau perlu enggaknya teman-teman, itu balik lagi teman-teman. Menurut saya sendiri, untuk perlu enggaknya dibikin sebuah undang-undang, itu perpu itu sendiri, itu menurut saya kurang tepat, karena memang akan memakan waktu dan akan memakan biaya seperti itu. Karena yang umum sudah ada teman-teman. Kalau mau dibikin yang spesial, it's okay. Tapi teman-teman, saya notice lagi, lebih baik untuk menambah atau membuat perpu mengenai kebijakan baru agar masyarakat tenang di rumah seperti itu. Nah, di sini seperti halnya peringanan pajak ataupun peringanan beban lainnya. Nah, alhamdulillah pemerintah sudah menerapkan kemudahan atau keringanan kepada masyarakat yang berupa penggratisan listrik 450 volt per rumah dan pembayaran setengah bagian dari listrik 900 volt. Itu sudah sangat membantu masyarakat dalam menenangkan hati masalah terkait ekonomi mereka sekarang. Nah, dan juga melihat dari suatu daerah, di daerah Magetan sendiri itu udah menerapkan pembebasan kredit, bunga kredit dari bunga pinjaman, suku bunga pinjaman selama 3 bulan, dan itu akan dijadikan acuan semua daerah ya, jadi menjadi nasional seperti itu. Di sini sudah sangat membantu teman-teman untuk para kita atau bapak-bapak kita yang masih menjadi kepala keluarga dan mereka punya tanggungan yang banyak, sementara mereka diberi batasan untuk bekerja di luar. Nah, lebih baik fokus dalam membuat perpu mengenai bukan social distancing, namun mengenai solusi pemerintah yang dihadirkan untuk masyarakat Indonesia lebih betah atau lebih kerasan di dalam rumah saja seperti itu. Semoga dengan saya omongkan ini mungkin bisa didengar, bahkan didengar oleh pemerintahan itu sendiri, dan mungkin itu bisa membuat kita bersama-sama melek akan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita pikirkan dan solusi yang paling tepat. Sekian dari saya, mungkin banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.